Selamat datang di channel Zona Pengetahuan Hewan. Kali ini kita akan mempelajari tentang lumba-lumba, hewan laut cerdas yang ramah dan mengagumkan. Sebelum mulai pembahasan seru kali ini, jangan lupa subscribe ke channel Zona Pengetahuan Hewan. Dengan subscribe, kamu bakal dapat update menarik, unik, dan edukatif seputar dunia hewan. Jangan sampai ketinggalan kisah luar biasa tentang kehidupan hewan di sekitar kita dan seluruh dunia. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya makin banyak orang tahu fakta-fakta hewan yang menakjubkan di seluruh samudera luas di dunia. Sedikit makhluk yang mampu membangkitkan perasaan gembira dan kekaguman seperti lumba-lumba dengan senyum abadi yang terukir di wajah mereka, lompatan akrobatik yang menentang gravitasi, dan kecerdasan yang terpancar dari mata mereka. Lumba-lumba telah memikat hati manusia selama ribuan tahun. Mereka sering digambarkan sebagai duta besar lautan, simbol kebebasan, kecerdasan, dan harmoni. Namun, di balik penampilan mereka yang ramah dan perilaku yang suka bermain, terdapat pikiran yang sangat kompleks dan kehidupan sosial yang kaya yang menyaingi primata paling cerdas sekalipun. Mereka bukan sekadar hewan laut yang lucu. Mereka adalah pemikir, komunikator, dan ahli strategi yang telah menguasai dunia bawah air dengan cara yang luar biasa. Dalam episode ini, kita akan menyelam lebih dalam dari sekadar permukaan untuk mengungkap 10 fakta paling mengagumkan tentang lumba-lumba. Fakta pertama, otak yang luar biasa besar dan kompleks. Kecerdasan legendaris lumba-lumba bukanlah sekadar dongeng. Hal ini berakar kuat pada anatomi otak mereka yang luar biasa. Rasio massa otak terhadap massa tubuh lumba-lumba adalah salah satu yang terbesar di kerajaan hewan. Hanya dilampaui oleh manusia. Namun, bukan hanya ukurannya yang mengesankan. Otak lumba-lumba sangat berkerut dan kompleks, terutama di area neokorteks, bagian otak yang bertanggung jawab atas fungsi kognitif tingkat tinggi seperti pemecahan masalah, pemikiran abstrak, dan kesadaran sosial. Faktanya, neokorteks mereka lebih rumit dan memiliki lebih banyak lipatan daripada otak manusia, menunjukkan kapasitas pemrosesan informasi yang sangat besar. Otak mereka juga memiliki sel-sel spindle neuron von Economo, jenis sel otak khusus yang pada manusia dikaitkan dengan emosi sosial, intuisi, dan empati. Kehadiran sel-sel ini di otak lumba-lumba memberikan dasar biologis bagi perilaku sosial mereka yang kompleks dan kemampuan mereka untuk membentuk ikatan emosional yang mendalam. Fakta kedua, ekolokasi. Kemampuan melihat dengan suara di dunia bawah air yang terkadang gelap dan keruh. Penglihatan saja tidak cukup. Untuk mengatasi ini, lumba-lumba telah mengembangkan sebuah indera super yang disebut ekolokasi. Ini adalah sistem sonar biologis yang sangat canggih yang memungkinkan mereka untuk melihat lingkungan mereka menggunakan suara. Prosesnya dimulai ketika lumba-lumba menghasilkan serangkaian suara klik berfrekuensi tinggi dari dalam dahi mereka, yang difokuskan oleh organ lemak yang disebut melon. Gelombang suara ini meluncur melalui air, dan ketika mengenai suatu objek seperti ikan, batu, atau bahkan penyelam, gelombang itu akan memantul kembali sebagai gema. Gema ini kemudian diterima oleh rongga berisi lemak di rahang bawah lumba-lumba yang mengirimkan getaran ke telinga bagian dalam dan kemudian ke otak. Otak mereka kemudian memproses informasi ini menjadi gambaran 3 dimensi yang sangat detail, mengungkapkan ukuran, bentuk, tekstur, jarak, dan bahkan struktur internal dari objek tersebut. Fakta ketiga, komunikasi canggih dan nama individual. Lumba-lumba adalah makhluk yang sangat vokal dan komunikatif. Mereka menghasilkan berbagai macam suara
termasuk siulan, pekikan, dan bunyi klik-klak untuk berinteraksi satu sama lain. Yang paling menarik adalah penemuan bahwa setiap lumba-lumba mengembangkan siulan khas signature whistle yang unik selama tahun pertama kehidupannya. Siulan ini berfungsi persis seperti nama bagi manusia. Seekor lumba-lumba akan menggunakan siulan khasnya untuk mengumumkan kehadirannya dan menyiarkan identitasnya kepada lumba-lumba lain. Mereka juga dapat meniru siulan khas lumba-lumba lain untuk memanggil individu tertentu. Mirip seperti saat kita memanggil nama seorang teman, penelitian telah menunjukkan bahwa ikatan sosial yang kuat seperti antara ibu dan anak atau antara jantan dalam aliansi seringkali ditandai dengan penggunaan siulan khas ini. Kemampuan untuk mengidentifikasi diri dan orang lain dengan label vokal yang dipelajari ini adalah tanda kecerdasan sosial dan komunikasi yang sangat maju. Fakta keempat, masyarakat visi-fusi yang kompleks dan dinamis. Struktur sosial lumba-lumba tidaklah statis. Sebaliknya, ia sangat cair dan kompleks. Dikenal sebagai masyarakat visi-fusi, ini berarti ukuran dan komposisi kelompok mereka dapat berubah berkali-kali dalam sehari. Lumba-lumba mungkin berkumpul dalam kelompok besar untuk berburu atau bersosialisasi fusi, dan kemudian berpisah menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil untuk beristirahat atau melakukan aktivitas lain visi. Di dalam masyarakat yang dinamis ini, mereka membentuk ikatan yang sangat kuat dan kompleks. Para jantan sering membentuk aliansi seumur hidup dengan satu atau dua jantan lainnya, bekerja sama untuk mendapatkan akses ke betina. Para betina, di sisi lain, akan membentuk jaringan sosial yang erat dengan betina lain, saling membantu dalam membesarkan anak-anak mereka. Kemampuan untuk menavigasi jaringan sosial yang terus berubah ini mengingat siapa teman, siapa saingan, dan siapa yang memiliki utang budi, memerlukan ingatan sosial dan kecerdasan politik yang luar biasa. Fakta kelima, strategi berburu inovatif yang diwariskan. Kecerdasan lumba-lumba benar-benar bersinar saat mereka berburu. Mereka telah mengembangkan berbagai strategi berburu yang cerdik dan seringkali kooperatif yang bervariasi dari satu populasi ke populasi lain sebuah bentuk budaya hewan. Salah satu teknik yang paling terkenal adalah jaring lumpur mud netting. Seekor lumba-lumba akan menampar ekornya di dasar laut berlumpur, berenang dalam lingkaran yang semakin menyempit untuk menciptakan cincin atau jaring lumpur yang menjebak ikan di dalamnya. Ikan yang panik kemudian akan melompat keluar dari cincin lumpur itu langsung ke mulut lumba-lumba lain yang sudah menunggu di luar. Teknik lain adalah makan di pantai strand feeding, di mana sekelompok lumba-lumba akan bekerja sama untuk menggiring ikan ke tepi pantai yang berlumpur. Kemudian meluncurkan diri mereka keluar dari air untuk menangkap ikan tersebut. Keterampilan yang kompleks ini tidak bersifat naluriah. Mereka diajarkan oleh para ibu kepada anak-anak mereka. Diwariskan dari generasi ke generasi sebagai sebuah tradisi. Fakta keenam, kemampuan bermain dan menciptakan hiburan. Lumba-lumba adalah salah satu hewan paling suka bermain di planet ini. Mereka sering terlihat melompat keluar dari air, berselancar di ombak yang diciptakan oleh kapal, atau saling kayar-kayaran tanpa alasan yang jelas selain untuk bersenang-senang. Perilaku bermain mereka bisa sangat kreatif. Mereka telah diamati menciptakan mainan mereka sendiri, seperti dengan sengaja meniup cincin gelembung bawah air yang rumit dan kemudian bermain dengannya, menusuknya, atau memecahnya. Mereka juga akan bermain dengan objek lain, seperti rumput laut, bulu burung, atau bahkan berinteraksi dengan hewan lain seperti penyu. Bermain bukan hanya aktivitas yang sia-sia. Ini adalah bagian penting
dari perkembangan mereka. Melalui permainan, lumba-lumba muda mempelajari keterampilan berburu, mengasah kelincahan fisik mereka, dan yang terpenting, membangun dan menegosiasikan ikatan sosial yang akan mereka butuhkan sepanjang hidup mereka. Fakta ketujuh, altruisme dan perilaku menolong yang mengharukan. Reputasi lumba-lumba sebagai hewan yang ramah didukung oleh banyak sekali laporan tentang perilaku altruistik atau menolong, baik terhadap sesama lumba-lumba maupun spesies lain, termasuk manusia. Ada banyak catatan tentang lumba-lumba yang mendukung anggota kelompok mereka yang sakit atau terluka di dekat permukaan air agar mereka dapat terus bernapas. Induk lumba-lumba telah diamati membawa anaknya yang telah mati selama berhari-hari. Sebuah tindakan yang menunjukkan ikatan emosional yang mendalam. Yang lebih menakjubkan lagi adalah kisah-kisah yang tak terhitung jumlahnya tentang lumba-lumba yang melindungi perenang dari hiu dengan cara mengelilingi mereka, atau memandu pelaut yang tersesat, atau kapal yang terdampar menuju perairan yang aman, meskipun kita tidak dapat mengetahui motivasi pasti di balik tindakan ini. Perilaku tersebut sangat menunjukkan adanya kapasitas untuk empati, sebuah kemampuan untuk memahami dan merespons penderitaan makhluk lain. Fakta kedelapan, mengenali diri sendiri di cermin. Salah satu tolok ukur tertinggi untuk kesadaran diri di dunia hewan adalah kemampuan untuk mengenali diri sendiri di cermin. Lumba-lumba hidung botol adalah salah satu dari segelintir spesies non-primata yang berhasil lulus tes ini dengan gemilang. Dalam eksperimen, para ilmuwan akan menempatkan tanda menggunakan spidol tidak beracun di bagian tubuh lumba-lumba yang tidak dapat dilihatnya secara langsung, seperti di dekat sirip punggungnya. Ketika lumba-lumba tersebut kemudian diberikan akses ke cermin, ia akan secara aktif memposisikan dirinya di depan cermin untuk memeriksa tanda tersebut, menunjukkan bahwa ia memahami bahwa bayangan di cermin adalah representasi dari dirinya sendiri, bukan lumba-lumba lain. Kemampuan ini menunjukkan tingkat kesadaran diri yang canggih. Pemahaman bahwa mereka adalah individu yang terpisah dari lingkungan dan sesama mereka. Fakta kesembilan, tidur dengan setengah otak tetap terbangun. Salah satu tantangan terbesar bagi mamalia laut yang bernapas dengan udara adalah bagaimana cara tidur tanpa tenggelam. Lumba-lumba telah mengembangkan solusi yang luar biasa untuk masalah ini. Mereka tidur dengan setengah otak. Proses ini disebut tidur gelombang lambat unihemisferik. Ini berarti satu sisi hemisfer otak mereka akan masuk ke dalam keadaan tidur nyenyak, sementara sisi lainnya tetap sadar dan waspada. Mata yang berlawanan dengan sisi otak yang tidur akan tetap tertutup, sementara mata yang lain tetap terbuka, mengawasi lingkungan sekitar untuk mencari predator atau rintangan. Dengan cara ini, mereka dapat beristirahat dan memulihkan energi sambil tetap mempertahankan fungsi-fungsi penting seperti berenang perlahan dan secara berkala naik ke permukaan untuk bernapas. Mereka akan bergantian antara kedua sisi otak, memastikan bahwa seluruh otak mendapatkan istirahat yang dibutuhkan tanpa pernah sepenuhnya kehilangan kesadaran. Fakta X, ancaman di lautan modern dan perlindungan. Meskipun kecerdasan dan kemampuan adaptasi mereka luar biasa, lumba-lumba menghadapi banyak ancaman serius di lautan modern yang didominasi oleh manusia. Salah satu ancaman terbesar adalah tangkapan sampingan bycatch, di mana mereka secara tidak sengaja terjerat dan tenggelam dalam jaring ikan yang ditujukan untuk spesies lain. Polusi juga menjadi masalah besar. Polusi kimia dapat menumpuk di tubuh mereka dan merusak sistem kekebalan dan reproduksi mereka. Sementara polusi plastik dapat tertelan atau menyebabkan mereka terjerat. Polusi suara dari kapal
sonar, dan konstruksi bawah air mengganggu kemampuan mereka untuk berkomunikasi dan menggunakan ekolokasi. Perubahan iklim juga mempengaruhi distribusi dan kelimpahan mangsa mereka. Upaya konservasi di seluruh dunia berfokus pada pengurangan tangkapan sampingan, menciptakan kawasan perlindungan laut, dan mengurangi polusi. Melindungi makhluk yang sangat cerdas dan sensitif, ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk menjaga kesehatan dan keajaiban lautan kita. Wah, seru banget ya cerita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel YouTube Zona Pengetahuan Hewan supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari dunia hewan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.